Yang terhormat Bapak Ikhwan Susila, SE, MSI, PhD, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghafari, STMT, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Bapak Nur Hidayat, SPD, MPD, selaku Kepala Bidang Alumni dan Karir Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat pihak CTI Group, dan yang terhormat jajaran pimpinan dan staf Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta para peserta webinar rekrutmen dan internship mahasiswa. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara webinar rekrutmen dan internship mahasiswa dengan tema How to Prepare Yourself in the Career World. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Fatwa Fauzia selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, penyampaian materi dan tanya jawab. Keempat, penutup. Hadirin sekalian, memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta kepada Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghafari, STMT. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Suara saya bisa clear ya? Nggih, Pak, sampun terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa bertatap muka walaupun dalam kondisi yang tidak secara langsung ya, harus dengan luring. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada WMS, terutama ini dari Kompu Teknologi Internasional Group yang dalam hal ini insya Allah nanti akan sharing dengan kita Mas Kak Indra Wijaya. Terima kasih Kak Indra yang sudah tentunya menyiapkan segala sesuatunya beserta tim CTI, Mbak Jihan, dan tim yang beberapa waktu yang lalu sudah juga sempat berkunjung ke UMS ya. Pak Nur Hidayat sebagai Kabak Minat Bakat dan seluruh jajaran kemahasiswaan, terima kasih sudah menginisiasi termasuk juga memfasilitasi acara di pagi hari ini. Informasi Mbak Jihan, baru beberapa hari yang lalu tim kami UMS itu ikut di acara pagelaran lomba gimnastik TIK, dan salah satunya itu di bidang cyber security. Itu ada kita mengirimkan tim dan alhamdulillah jadi juara ketiga tingkat nasional itu perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Dan salah satu pesertanya itu Mbak Jihan, Mas Indra, itu ternyata juga pas saya ceritakan tentang CTI itu dia punya proyek gabung di situ. Sekarang saya masih juga di situ Mbak, gitu ya. Jadi tentunya ini apa ya, sebuah kerjasama yang sangat kita nantikan ya, dari ke kampus dan juga dari perusahaan. Kalau ini perusahaan yang luar biasa, teman-teman silahkan cari ya, CTI, nanti akan muncul bagaimana perannya, bagaimana di bidang IT ini luar biasa. Tentu terima kasih, ini ada ide yang sudah bergabung
mungkin akan semakin naik nanti pesertanya karena juga ini pas waktu jam padat ya perkuliahan ini di pagi hari tentu juga mengatur jadwalnya begitu. Satu hal yang terpenting kalau kita lihat di informasi yang disampaikan oleh National Association of Police and Employees atau NACE itu senantiasa mengupdate ya, ada atribut yang itu diminati oleh pengguna lulusan. Hal yang sangat penting ternyata beberapa hal di sana yang disampaikan bahwa problem solving skill, analytical atau quantitative skills, termasuk juga soft skill yang lain, ability to work in the team, gitu ya, dan juga communication skill itu menjadi hal yang penting. Nah, tentu ini hanya sebagian saja, nanti akan dieksplor, akan tentunya lebih jauh lagi itu implementasi seperti apa sih. Memang harapannya adalah dunia kerja dengan dunia kampus itu tidak terjadi gap yang terlalu lebar gitu. Artinya setelah lulus kok ternyata mahasiswa harus di-upgrade lagi di job kerja mereka, tentu ini tidak efektif gitu ya. Maka dengan adanya kegiatan seperti ini harapannya adalah adik-adik nanti bisa menyiapkan apa sih sebenarnya yang diharapkan sih ya dari dunia kerja bagi khususnya adalah para calon alumni gitu. Maka tema webinar ini how to prepare yourself in career path ya, tentu ini menjadi penting. Dan alhamdulillah pagi hari ini Kak Hendra Wijaya, beliau sebagai tim leader professional services di CTI menjadi di tengah kita. Terima kasih sekali lagi. Kita harapkan nanti kita bisa menimba ilmu dari beliau, saling serap. Mumpung beliau hadir silahkan ya, nggak usah ragu. Ini memang fasilitasi dari CTI dan juga Alumni Career and Employment Center ACEC di bawah Pak Nur Hidayat. Saya kira itu, dan tentunya supaya acara pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga berkah bagi kita semua, kita buka bersama gitu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat teman-teman, dan nanti partisipasi aktifnya. Semoga acara hari ini tentunya seperti yang kita harapkan, buka cakrawala kita, menambah wawasan kita. Sekian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Matur nuwun Mbak Jihan, Mas Indra, dan tim CTI juga mahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khalid yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, yaitu arahan yang akan disampaikan oleh CTI Group. Kepada kajian kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ana sebelumnya. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Ahmad Khalid, Bapak Nur Hidayat, Mbak Ana, Mbak Hidayah, dan tim ya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kali ini, dan terima kasih juga sudah memberikan fasilitas kepada CTI untuk bisa membagikan sedikit ilmu atau pengalaman kayak gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu nih ya. Perkenalkan, saya Jihan, saya sebagai Education Partner Development, atau bisa dibilang penghubung antara pihak kampus dan juga CTI, gitu. Nah, teman-teman, webinar kali ini tuh adalah bentuk kerjasama antara UMS dan juga CTI Group, kayak gitu. Dan ke depannya juga kita akan rutin mengadakan webinar dengan berbagai tema yang menarik, kayak gitu. Nah, untuk tema yang dibawakan kali ini yaitu how to prepare yourself in career world, kayak gitu ya. Di mana webinar ini kita akan membahas sedikit perbedaan antara dunia kerja dan juga dunia kampus, kayak gitu. Dan juga sedikit tips yang diberikan oleh Kak Hendra, hal-hal apa aja yang harus kalian siapkan untuk terjun ke dunia profesional, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk tema-tema ini tuh cukup krusial ya teman-teman ya, terutama bagi teman-teman semester akhir atau yang juga ingin mencari magang gitu. Karena walaupun statusnya kalian masih magang, tapi juga kalian harus belajar profesional gitu ya. Nah, nanti di akhir pemaparan materi juga kita akan ada sesi diskusi ya atau Q&A
Gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanggapi, itu silakan open cam, open mic, dan juga bisa tulis di kolom chat. Gitu. Nah, setelah ada Q&A, nanti ada sedikit sosialisasi magang dari saya sendiri, gitu ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa di Zoom-nya, bisa menunggu di Zoom sampai akhir kayak gitu ya. Jadi jangan diusahakan diikuti sampai akhir kayak gitu ya. Jangan keluar pada saat tengah-tengah teman-teman gitu. Oke. Kalau gitu mungkin kita langsung aja ya. Kita mulai acara webinar ini dan materi ini akan dibawakan oleh Kak Hendra. Oke. Kalau gitu Kak Hendra dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin Bapak Ibu dosen dan jajaran staf Biro Kemahasiswaan serta teman-teman mahasiswa beserta teman-teman alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami CTI Group untuk sharing pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Hendra Wijaya Suprapto, saya tim leader professional services dari salah satu subsidiaries dari CTI Group yang bernama JD Global Technology. Itu mungkin sebelum kita lanjut, saya izin share screen dulu ya. Mbak Jihan boleh dibantu untuk permission-nya ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Sebentar. Ya, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin memulainya ya. Jadi seperti yang sudah dibuka tadi dan disampaikan juga oleh Mbak Jihan, pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan gitu ya. Kita akan sharing untuk how to prepare yourself in career world gitu ya. Nanti akan ada materi dari saya juga, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Jadi saya Hendra Wijaya Suprapto. Jadi saya lulusan dari Teknik Informatika UKDW Yogyakarta. Jadi saya orang Jogja asli. Jadi saya juga sering main ke Solo. Dan saya mengawali karir saya itu tahun 2017. Begitu lulus, saya langsung diterima di PT Aristi Jasa Data. PT Aristi Jasa Data itu adalah anak perusahaan dari Anabatik Group, yang mana Anabatik itu sama CTI merupakan saudara ya, gitu. Dan itu perusahaan yang bergerak di bidang managed service provider. Lalu saya di situ 3 tahun sebagai network engineer. Lalu tahun 2020 itu Aristi Jasa Data dan JD Global Technology itu melakukan merger dan bergabung di JD Global Technology itu. Dan sampai 2021 saya di divisi network support, dan 2021 saya dipercayakan untuk merangkap tugas pertama sebagai pre-sales dan juga sebagai team leader dari professional services. Sedikit gambaran mungkin pre-sales ini apa ya, mungkin teman-teman sering dengar ya, mungkin kalau di dunia IT atau apa mungkin teman-teman baru pernah dengarnya antara sales dan juga tim technical gitu ya. Nah, tim pre-sales ini sebenarnya adalah divisi yang menjembatani kedua tim tersebut. Kalau kita ngomongin sales, mungkin mereka akan lebih fokus kepada penjualan, menawarkan produknya dan sebagainya. Sedangkan technical itu fokus di balik layar, mereka yang melakukan deploy, implementasi dan sebagainya. Nah, kadang dua divisi ini kan kadang suka jadi ada kadang
apa ya, kita bilang konflik gitu ya, karena mereka kayak dua dua latar belakang yang berbeda gitu ya, sehingga kadang irisannya itu butuh jembatan, butuh yang menengahi, butuh yang dia tahu sisi sales, dia tahu sisi engineer gitu, dia punya punya apa namanya spirit engineer, tapi dia juga tahu hal-hal terkait sales ya, sehingga dia yang akan mengintegrasikan dua kubu tersebut. Itu pre-sales gitu kurang lebihnya. Oke, dan itu eh, berlangsung sampai saat ini. Jadi mungkin segitu aja untuk latar belakang saya. Kita langsung masuk aja ya. Saya pada kesempatan kali ini juga ingin mengenalkan kepada teman-teman sekalian tentang CTI ya. CTI itu adalah singkatan dari Computerate Teknologi Internasional, yang mana kita adalah salah satu perusahaan IT yang memberikan cloud and digital services ya, solution yang kita sudah ada dari tahun 2003. Cukup lama juga untuk sebuah perusahaan IT dan masih bertahan sampai saat ini dan terus melakukan progres yang baik. Kita juga memiliki apa namanya cabang di Malaysia dan juga ada di Filipina. Seperti itu. Ya, visi kami adalah membangun ya digital ekonomi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Ini adalah visi komitmen kami, sehingga tentunya kita nanti akan lihat tentang CTI lebih dalam lagi, bahwa memang kita fokus pada kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup di Indonesia ini. Seperti itu. Dan misinya bagaimana? Ya, kita ingin menjadi kunci sukses ya. Kunci sukses dan juga sebagai partner dari digital business dengan teknologi komprehensif. Dan kita juga ingin menjadi tempat yang bagus untuk orang-orang bisa bekerja, berkarya, dan memberikan dan kita apa namanya mendorong, mengencourage member-member kita untuk menjadi bagian terbaik dari mereka mengeluarkan sisi terbaik dalam diri mereka. Itu yang menjadi misi kami. Nah, di CTI Group itu terdiri dari banyak subsidiaries. Mungkin teman-teman lebih familiarnya dengan mungkin istilah atau sebutan kayak anak perusahaan gitu ya. Yang mana kita ada banyak di sini, kita bisa lihat, dan masing-masing dari subsidiaries ini mereka bergerak di bidangnya masing-masing. Ini ada kategorinya ya. Ini ada yang seperti kayak Blue Power Technology, Central Data Technology, Virtus Teknologi, Helios, Mega Buana Teknologi, itu mereka spiritnya lebih ke arah distributor. Distributor apa? Distributor perangkat atau solution yang di bidang enterprise. Kalau kita ngomongin IT, ketika teman-teman butuh keperluan IT, alat-alat yang berhubungan dengan IT, let's say laptop atau mungkin perangkat jaringan sederhana yang di rumah seperti kayak ada modem dan apa, itu teman-teman mungkin bisa temukan di marketplace. Tetapi ketika masuk di dunia profesional yang namanya perusahaan, untuk infrastrukturnya mereka butuh server, mereka butuh alat-alat jaringan yang profesional. Kita tidak bisa mendapatkan itu di marketplace seperti kayak di toko itu atau yang lainnya gitu ya. Itu butuh distributor. Nah, subsidiaries yang ini itu mereka bergerak untuk memprovide apa namanya barang-barang tersebut gitu. Tidak hanya itu, tetapi juga yang bukan hanya hardware, tetapi juga software juga, seperti mungkin antivirus dan sebagainya. Nah, lalu untuk yang di bagian bawah itu ada Equin, ada i3, ada Defensor, ada Magna, dan juga JD Solution. Itu bergerak lebih fokus di services, ya.
Karena kalau kita ngomongin kebutuhan IT, itu nggak lepas dari satu, jelas hardware ya. Ada hardware-nya, ada software-nya, lalu juga ada services-nya. Jasa orang yang melakukan konfigurasi, melakukan implementasi, melakukan manage service, melakukan apa kita bisa sebutnya maintenance ya. Ibaratkan kalau mau diibaratkan, kalau yang tadi distributor itu lebih ke arah kayak kalau di otomotif kayak eh, showroom gitu ya. Sedangkan kalau yang service group ini adalah yang di bagian kayak bengkel, spare part dan layanan-layanan yang bersifat services. Ya, seperti itu. Yang dijual juga masing-masing ini berbeda-beda ya. Misalkan kayak contohnya Virtus. Virtus itu mereka adalah distributor perangkat-perangkat seperti misalkan ada apa namanya, ada Huawei, ada Rakes, ya, terus ada yang lainnya, terus juga apa namanya Helios gitu, ada kayak produk-produk seperti Sangfor, Aruba, ada Office 365, ya, lalu ada yang di bagian server-server, di central data, power, kayak gitu. Masing-masing subsidiaries ini punya spesialisasi berbeda-beda untuk produk yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, berhubung saya ini adalah bagian dari JD Solution atau JD Global Technology, pada kesempatan hari ini saya juga ingin sekalian memperkenalkan terkait JD sendiri, gitu. Bahwa JD itu apa sih? JD bagian dari CTI Group yang seperti tadi saya sampaikan bergerak di bidang managed service provider. Nah, latar belakangnya kalau misalkan kita bilang kebutuhan IT kan sudah menjadi bagian, sudah masuk ke dalam seluruh sektor bisnis ya. Kalau zaman dulu mungkin yang namanya IT hanya berbicara pada kalangan tertentu, tapi saat ini kita bisa lihat perkembangannya sangat pesat. Semua sektor bisnis, mau di bidang mau di government, mau di bisnis, mau di apa namanya tambang, mau di apa namanya kesehatan, di bidang pendidikan, semuanya pasti butuh IT. Butuh yang ada yang namanya web, ada yang jaringan, ada yang macam-macam kayak gitu ya. Nah, JD Solution adalah salah satu managed services yang kita tentunya punya visi misi untuk menjadi managed service provider yang paling bagus di Indonesia, dan kita itu bergerak berdasarkan SLA ya. Kalau kita bicara soal bidang jasa, bidang services, itu kita harga matinya salah satunya ada di SLA. SLA itu adalah Service Level Agreement. Ketika kita memberikan service, coba teman-teman kalau butuh services gitu ya ke apa counter HP, ke laptop atau ke mobil atau apa. Salah satu yang akan menjadi patokan ini adalah bengkel yang bagus atau enggak. Salah satunya jelas kualitas. Kualitas tuh pasti, kualitas pekerjaannya bagus, itu udah pasti juga. Tetapi juga adalah SLA. Supportnya ini kita seberapa responsif ya, communication-nya kita dengan customer seperti apa gitu kan. Nah, itu kita juga bagi-bagi ada level-levelnya gitu yang akan kita tawarkan kepada customer. Kita bisa adjust mereka pinginnya seperti apa ekspektasinya, kita akan sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Gitu. Ini ya, saya hanya sekilas-sekilas aja ya. Mungkin ini hanya sebagai sekilas pengenalan untuk dapat gambaran perusahaan managed service itu seperti apa. Lalu juga apa namanya, itu yang tadi saya sampaikan terkait SLA itu juga dipisahkan berdasarkan severity levelnya ya. Ada yang critical, high, normal, sampai yang paling low. Seperti itu. Lalu juga untuk bisnis fokusnya, jadi di JD itu dibagi dari 4 kategori. Yang pertama adalah JMS atau JD Managed Service. JD Managed Service itu latar belakangnya adalah
banyak perusahaan IT membutuhkan banyak perusahaan membutuhkan IT, tetapi mereka kadang ragu atau tidak berani untuk melakukan investasi dengan menghadirkan divisi IT khusus atau orang khusus untuk di situ. Nah, JMS itu, jadi managed service, itu menawarkan solution yang diberikan kepada customer. Mereka ada kebutuhan apa? Oh, mereka ada kebutuhan server, mereka ingin membangun sebuah aplikasi, mereka ingin membangun sebuah jaringan, gitu ya. Ya, tapi mereka mungkin tidak punya tim khusus yang punya kompetensi di situ. Nah, kita bisa provide itu kepada mereka, kita akan berikan semuanya bundling, kayak borongan, dimulai dari kita yang akan coba sizing, kita akan melakukan assessment kebutuhannya seperti apa, kita yang akan melakukan riset, kita akan melakukan observasi terkait kebutuhannya mereka, kita yang akan merancangkan kebutuhannya seperti apa, lalu kita yang akan juga memprovide solusinya seperti ini Pak yang kita tawarkan. Kalau misalkan deal, oke, kita bisa bundling semuanya dari mulai pengadaan barang, implementasi, dan juga after sales-nya. Jadi ada kayak corrective maintenance dan sebagainya. Itu kita reporting, monitoring, itu kita akan provide. Pokoknya customer terimanya bersih, terimanya beres. Ini spiritnya adalah membuat customer itu tidak perlu pusing dengan urusan IT-nya, dan mereka bisa fokus kepada bisnisnya mereka saja. Ya, kita yang akan membantu mereka, kita yang akan memprovide mereka dari kebutuhan IT-nya. Itu JMS gitu. Terus ada GCD ya, Cloud and Data Center. Kita jadi juga punya data center. Jadi gambaran sedikit gambaran teman-teman mungkin yang mengenal data center. Ya, kita tahu bahwa semua perusahaan atau apa mereka pada punya aplikasi, mereka punya website gitu ya, yang mana itu semua itu dibangun, dideploy di dalam sebuah server. Yang mana server itu wujudnya fisik, dan server itu tidak bisa ditaruh sembarangan. Dia butuh wadah khusus. Dia butuh sebuah ruangan yang memenuhi standar untuk penyimpanan si server ini. Dari segi keamanan, dari segi kelistrikan, dari segi sirkulasi udara, pendinginan, karena server itu kan bekerja 24/7 dan dia diakses dari mana-mana, pasti dia akan cepat panas ya. Sehingga ada standarisasinya untuk memelihara server, dan tidak banyak dari customer itu mungkin mereka bisa beli server, tetapi mereka mungkin tidak bisa memprovide untuk wadah untuk servernya ini. Ibaratkan teman-teman mungkin pemain band gitu ya, teman-teman bisa beli alat musik, bisa beli gitarnya, drumnya, tapi mungkin teman-teman mungkin nggak ada budget untuk membangun studionya gitu ya. Sedangkan padahal kan drum kan nggak mungkin ditaruh di kamar doang gitu kan, pasti butuh ruangan khusus, ada peredamnya dan sebagainya ya gitu. Nah, maka kita itu melakukan kita membuat data center yang di dalamnya kita ada menawarkan untuk colocation, sehingga para customer itu yang memiliki server, mereka tidak punya wadah untuk menaruh itu, mereka bisa meletakkannya di data center kami. Tentunya kami akan memberikan services kepada teman-teman, kepada customer untuk merawat, bisa dibilang ya, merawat si server ini. Kita akan memprovide dari mulai jaringannya, security-nya, semuanya, pokoknya customer bisa tetap fokus dengan bisnisnya. Kita yang akan bantu untuk urus semuanya. Seperti itu. Itu untuk yang Cloud and Data Center. Lalu GTOS ini bergerak di bidang bisa dibilang seperti outsourcing gitu ya. Jika masih berkesinambungan dengan CMS tadi, kadang perusahaan-perusahaan itu butuh orang IT di situ, tetapi kadang mereka terlalu berat untuk mereka harus invest orang yang di IT gitu ya. Karena kadang kualifikasinya tinggi, kadang langsung minta gajinya tinggi dan sebagainya, belum nanti harus kasih tunjangan, kasih fasilitas ini itu agak sedikit ribet. Dan kita membantu mereka untuk mempermudah itu, kita mempersiapkan orang-orang yang berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas untuk kita melakukan training, kita persiapkan teman-teman ini untuk nanti ditempatkan ke customer, sehingga sifatnya seperti outsource gitu ya.
mereka tinggal istilahnya customer tinggal bayar ke kita untuk services ini, nanti semuanya kita yang akan siapkan gitu. Mereka tidak perlu khawatir teman-teman yang kita build ini, kita deploy ini sudah pasti siap untuk ditempatkan di tempat mereka. Seperti itu. Jadi kita dan saat ini untuk JD sendiri di Citos ini banyak di bank-bank besar di Indonesia, kita banyak menempatkan orang-orang di sana. Sehingga misalkan teman-teman juga tertarik, teman-teman kita sangat menyambut sekali teman-teman apabila ingin berkembang ya, karena di sini tentunya akan kita perlengkapi teman-teman yang ada di Citos ini dengan segala skill dan training yang bahkan yang perlu sertifikasi internasional. Kita akan provide, kita akan sediain, kita bayarin semua trainingnya, dan agar mereka punya kesempatan juga untuk mendapatkan ilmu lebih, dan mereka punya pengalaman untuk di berbagai tempat juga. Seperti itu. Dan Jiak ini adalah salah satu solusi terbaru kami untuk pendampingan ISO. Gitu. Lalu servis katalognya, jadi kurang lebihnya kami bermain banyak di bidang, kalau kita ngomongin IT ya, teman-teman mungkin kalau yang mungkin bukan dari mungkin fakultas yang teknologi, mungkin sedikit gambaran ya. Jadi IT itu sebenarnya kayak dunia kedokteran, rumah sakit. IT itu luas. Makanya kalau kadang kita jokesnya anak-anak IT ya, kayak kita sering kesel gitu kalau diminta sama orang IT kayak benerin laptop, benerin apa gitu. Kalau kita nggak bisa, nanti langsung diomongin kayak jarene wong IT gitu. Loh, bentar dulu gitu. IT itu luas gitu. Kayak misalkan kayak dokter spesialis mata, disuruh ditanyain terkait jantung. Ya wajar kalau dia tidak tahu kan. Dan juga mungkin yang dokter spesialis penyakit dalam ditanyain terkait penyakit kulit gitu. Ya wajar kalau dia nggak tahu, nggak boleh ngomong kayak jarene dokter, kan nggak boleh kayak gitu kita ngomongnya. Sama juga seperti IT. IT ada fokusnya sendiri-sendiri. Ada di kayak bagian application, programming, ada yang di database, ada yang di interface, ada yang di bagian infrastructure gitu ya. Dan sedangkan kita ini CTI Group dan khususnya JD itu bergerak di infrastructure, menyediakan media pendukungnya. Ibaratkan konser, kita itu bukan kalau ngomongin kayak web programming itu ceritanya kayak artisnya gitu ya. Sedangkan kalau kita infra itu tuh kita kayak di bidang kayak soundnya, sound engineer, soundman, mixer dan sebagainya, lighting kayak gitu. Gitu yang memprovide agar aplikasinya tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, semua kebutuhan IT-nya bisa lancar. Itu infrastruktur. Infrastruktur secara umum dibagi dari dua, ada network dan juga server gitu. Dan kita memprovide itu semua layanannya. Terutama untuk jaringan. Jaringan ini juga sebagai agak ini ya, mungkin sedikit meluruskan juga. Orang awam mungkin akan merasa jaringan itu apa sih? Oh, yang tukang tarik kabel, oh yang buat wifi, internet doang gitu. Oke, memang itu nggak salah. Tetapi kalau kita ngomongin dunia profesional, di dunia bisnis, jaringan tuh lebih dari sekedar itu. Nggak hanya sekedar kayak, oh yang bisa itu nyolokin kabel, ada wifi-nya, udah nggak. Tapi memanage itu dalam skala besar itu jadi challenge tersendiri kan. Lalu untuk menciptakan jaringan yang luas, tetap lancar, semuanya nggak ada masalah, semuanya itu butuh pendekatan ilmu khusus, butuh disiplin ilmu khusus untuk membangun jaringan tersebut. Seperti itu. Ya, itu gambaran terkait dunia infrastruktur ya. Ini adalah kayak contoh brand-brand atau solusi yang kita bawa dari JD. Jadi kita karena managed service kita tidak terikat pada satu atau dua brand saja, tetapi cukup banyak dari mulai network solution, security, virtualisasi gitu. Dan saya pribadi sedikit sharing, saya bersyukur bisa bergabung dengan JD, dengan CTI, karena dengan begitu saya bisa dibilang kayak kuliah lagi gitu.
banyak hal-hal yang saya dapatkan, saya pelajari, saya merasa sangat berkembang secara skill, baik soft skill maupun hard skill, especially itu setelah saya bergabung di sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apabila teman-teman mungkin merasa kayak, aduh, ada ketakutan tersendiri ketika masuk dunia kerja, takut nanti ilmunya kepake nggak ya, nanti masih kurang atau udah cukup apa enggak ya, dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu seperti itu sangat wajar terjadi. Tetapi saya berani jamin kalau di sini, ini based on pengalaman saya ya, teman-teman akan sangat disupport untuk ini gitu. Ini adalah fasilitas-fasilitas juga yang akan ditawarkan oleh kami. Kita nggak akan kayak menuntut yang kayak apa namanya, oh kamu masuk sini kamu harus sudah punya skill ini. Enggak. Hal-hal basic iya, tetapi hal-hal secara spesifik pasti kita akan bantu, kita akan support teman-teman, kita akan fasilitasi untuk training dan sebagainya, gitu, saling sharing gitu. Sehingga saya juga awal-awal masuk ada takut sendiri gitu. Saya memang berlatar belakang IT, tapi pengalaman mungkin peralatan-peralatannya masih pakai peralatan-peralatan yang sederhana. Ibaratkan mobil, mungkin saya kebiasaannya mainnya mobil-mobil LCGC gitu ya. Ketika masuk di sini, wah kok mainannya mobil sport gitu kan. Wah ini gimana? Nanti nggak usah khawatir. Kita semua saling saling support di sini gitu. Dan ini jadi bekal yang bagus buat teman-teman. Kita nggak tahu ke depannya nanti akan mungkin teman-teman punya karir seperti apa, ingin goals-nya seperti apa, tetapi ini jadi langkah bagus juga untuk kita mengawali karir kita. Kayak gitu. Ini yang data center. Kita mungkin bisa skip aja. Gitu. Dan untuk JD sendiri, kita cukup banyak untuk portofolionya. Kita pernah menangani banyak customer yang ada di Indonesia. Ini ada portofolionya, kurang lebihnya. Gitu. Oke, itu terkait JD ya. Dan sekilas terkait JD. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan khususnya terkait JD, nanti bisa langsung kontak ke saya atau lewat ke Mbak Jihan, bisa. Lalu berikutnya kita langsung masuk ke materi ya. Di sini saya sudah menyiapkan materi yang saya lihat apa yang berhubungan dengan how to prepare yourself in career world, berdasarkan hasil riset juga, berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan hasil discuss juga dengan beberapa rekan yang lainnya gitu ya. Kita yang saya dapatkan adalah saya pernah di posisi teman-teman semua, yang mana saya pernah di posisi mahasiswa khususnya ketika menjelang detik-detik terakhir kelulusan gitu ya. Banyak kerisauan, kegalauan, ketakutan, yang mana itu semua wajar dan manusiawi ya. Kita ada apa namanya ketakutan nanti di dunia kerja gimana gitu. Saya pada kesempatan ini saya ingin membagikan sharing pada teman-teman mungkin agar teman-teman itu bisa mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Teman-teman harus tahu dulu gambarannya dunia kerja seperti apa. Pasti masih banyak yang bingung, ini dunia kerja itu kayak gimana dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita berbicara antara sekolah dan dunia profesional ya, atau kuliah dengan dunia profesional, saya bagi dengan dua ya, ada general dan spesifik ya. Untuk dalam generalnya, yang pertama adalah responsibility ya, terkait tanggung jawab baik di kuliah maupun di pekerjaan profesional, kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah mungkin tanpa saya maksudnya mengkesampingkan tanggung jawab di kuliah ya. Tanggung jawab di kuliah itu penting. Tetapi maksudnya kalau teman-teman punya tanggung jawab di kuliah, andai kata misalkan ada miss, ada kesalahan atau apa, ya paling mentok-mentok nilainya jelek, gitu kan. Tapi kalau di dunia kerja itu bisa akibatnya bisa lebih fatal. Apalagi kalau kita bekerja di berurusan dengan pihak lain.
dengan customer dan sebagainya. Bahkan ketika kita di divisi yang kita punya tanggung jawab pada perusahaan kita sendiri pun juga, kalau kita melakukan mistake di situ, efeknya bisa sampai kerugian yang bisa nilainya bisa sampai miliaran mungkin, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas akibatnya ini benar-benar real. Kalau di dunia kuliah banyak yang kita lebih ke arah kita tuh sebenarnya banyak yang dibilang latihan, sedangkan ini di dunia yang real. Ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tetapi untuk me- me- memberikan informasi pada teman-teman bahwa teman-teman harus punya tanggung jawab yang lebih ketika masuk dunia kerja. Tidak lagi sembarangan lagi. Sebenarnya dari kuliah pun sebenarnya teman-teman sudah berlatih ya, karena kan kita mahasiswa, bukan hanya siswa biasa. Itu memang perkuliahan itu wadah yang sangat bagus buat kita menjembatani ke dunia kerja. Dan di sini kita dituntut untuk lebih lagi, grow lagi. Lalu soal kedisiplinan. Kedisiplinan juga menjadi hal yang penting karena yang namanya keterlambatan ya atau apa itu bisa menjadi menimbulkan konsekuensi juga yang serius. Mungkin teman-teman yang masih apa namanya suka terlambat ya kayak gitu, bukan hanya soal kehadiran tetapi juga dalam hal mengumpulkan tugas masih suka terlambat. Ayo kita mulai siapin, mulai belajar untuk time management. Kita juga mulai mempersiapkan diri untuk biasakan juga untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, ya. Karena kalau nunda, pernah pasti teman-teman ada dengar istilah jokes yang sesat ya, quote yang sesat. Jangan lakukan hari ini apa yang bisa kamu lakukan besok gitu. Atau pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Itu jokes-jokes, itu jadi jokes aja ya, jangan beneran diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lalu berikutnya ada working hours gitu. Ketika teman-teman masih di dunia kuliah gitu ya, mungkin ada yang satu hari cuman satu mata kuliah yang belajarnya cuman ya 2 jam 3 jam gitu. Terus juga teman-teman masih ada banyak hari libur ya. Nah, sedangkan kalau di dunia kerja bersiap-siaplah karena teman-teman akan dituntut untuk mau nggak mau terbiasa dengan bekerja sistemnya 8 jam sehari. Nah, terkait durasinya tuh rata-rata 8 jam ya, tetapi kalau untuk start dan stopnya kapan, start dan end-nya kapan, itu biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan. Kebetulan kalau di CTI itu kita fleksibel terkait working hours. Ya, pokoknya 8 jam sehari, kita mau startnya dari jam berapa, itu integritas kita untuk mengatur waktunya sendiri. Seperti itu. Tetapi mungkin ada beberapa perusahaan gitu yang strict harus jam 8 sampai jam 9 to 5 gitu ya. Ada yang gitu-gitu. Dan hari libur juga sudah nggak sebanyak yang waktu kuliah. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu, waktu istirahat ya. Waktu istirahat dipakai dengan benar, sehingga waktu teman-teman bekerja pun juga bisa lebih fokus gitu. Lalu juga adalah terkait structure ya. Teman-teman harus mulai bisa mempersiapkan diri belajar untuk membuat segala sesuatunya tuh sistematis. Ya, ini mungkin berkaitan dengan karakter orang-orang bisa beda-beda. Ya mungkin ada yang tipenya aku kalau sudah banyak dijadwalin malah kadang pada nggak jadi gitu. Biasanya kalau dalam hal jalan-jalan apa yang mendadak itu kadang malah bisa gitu ya. Tapi hati-hati dalam dunia pekerjaan, saya tetap mengencourage teman-teman untuk biasakan untuk bikin jadwal, activity plan, target date, time sheet, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, itu semuanya tercatat gitu. Karena itu akan sangat membantu teman-teman. Ketika di dunia kerja, tentunya kan teman-teman nggak akan mau cuman sampai stuck di situ aja. Teman-teman ingin meraih karir ya. Berdasarkan pengalaman, saya bisa bilang sama teman-teman, kalau teman-teman kerja cuman biasa-biasa aja, jangan salahkan perusahaan kalau teman-teman tidak cepat untuk grow-nya, tidak cepat untuk jenjang karirnya. Karena mau nggak mau, teman-teman kalau mau berkisah pada orang-orang yang sukses, mereka itu sukses itu tidak dengan ya gitu aja, ngikutin alur aja, ngalir aja, enggak. Tetapi mereka ada orang-orang yang kompetitif, mereka yang melakukan extra miles, ya salah satunya adalah
mereka itu pasti orang-orang yang teratur, disiplin, punya target, punya jadwal, semuanya terstruktur. Seperti itu. Nah, itu adalah perbedaannya yang teman-teman harus mungkin bisa persiapkan ya dari sekarang. Lalu secara spesifik, kalau kita ngomongin kayak dalam dunia IT, dalam dunia teknikal gitu ya, rata-rata teman-teman kalau di kuliah dapat tugas, itu kadang, yang penting beres, yang penting selesai. Misalkan ada problem gitu ya di dalam praktikum gitu ya, praktikum, yang penting kelar aja deh, yang tadinya nggak bisa connect, yang penting bisa connect, misalnya kayak gitu. Tetapi di dunia kerja nggak bisa kita hanya seperti itu. Kita butuh yang namanya documentation. Kita butuh membuat laporan ya, agar semuanya tercatat dengan rapi. Itu juga akan mendukung teman-teman ketika nanti di kemudian hari akan terjadi problem serupa, teman-teman sudah punya catatannya. Oh, dulu pernah ada seperti ini. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk bahan preventif, pencegahan agar ini tidak terjadi lagi seperti apa. Nah, itu juga perlu. Jadi semua data-data pekerjaan yang sudah teman-teman lakukan harus belajar untuk didokumentasikan. Berat memang iya, males itu pasti. Tapi ini berdasarkan pengalaman, saya merasa ini sangat-sangat membantu teman-teman. Agar ke depannya teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi kalau ada masalah yang terjadi. Karena sudah pernah dicatat semuanya. Gitu. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke tips nih. Ini tips yang pertama adalah jangan terlalu picky ya. Kayak kita lihat fakta bahwa banyak anak-anak mahasiswa yang begitu lulus, mungkin bahkan mereka nilainya bagus atau apa, tapi ternyata lama nganggur gitu. Karena apa? Mereka terlalu tinggi dalam mematok standar. Mereka kayak, aduh, merasa aku nih sarjana gini-gini, gajinya kok statnya cuma segini. Enggak deh, kayak gitu. Ya, betul. Kita kerja itu memang UUD, ujung-ujung duit. Ya dong, kita nggak munafik ya. Kita sepakat ya bahwa kita kerja tujuannya untuk cari cari uang gitu. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah salary atau gaji itu bukan satu-satunya gitu untuk jadi pertimbangan. Ya, kalau teman-teman terlalu pemilih, ya itu malah kalian nanti akan kalah sama teman-teman yang tadi bisa lebih bijak dalam menentukan pilihannya, tapi mereka setia pada hal itu, terus mereka bisa grow, teman-teman masih nge-stuck di sini aja. Gitu. Nah, jangan sampai nanti menyesal, karena kalau udah menyesal, udah lewat 2 tahun, 3 tahun, nanti kita mengulang lagi udah susah. Ya. Salary bukan satu-satunya, itu tipsnya. Yang penting di atas UMR atau standarnya. Jangan berarti misalkan kayak UMR let's say misalkan 4 juta, terus teman-teman ditawarin 3 juta, terus teman-teman bilang kayak, oh Mas Hendra dulu pernah bilang jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih ini hanya karena uangnya sekian, diterima aja. Ya mungkin nggak juga, kita tetap harus pakai hikmat ya gitu. Yang penting di atas UMR, teman-teman bisa belajar kalkulasi sendiri kebutuhannya teman-teman apa buat ngekos, buat makan, buat transport, teman-teman list kira-kira berapa, ya itu yang diperjuangkan. Maksudnya yang poin pertama ini maksudnya jangan yang terlalu muluk-muluk, yang misalkan UMR 4, teman-teman fresh graduate langsung mintanya 10 gitu. No, itu sangat jarang terjadi kalau seperti itu. Ya. Lalu juga berikutnya adalah tentukan target 5 tahun ke depan. Ini penting ya. Dan selaraskan juga dengan kondisi perusahaan. Teman-teman ketika nanti interview dengan perusahaan, teman-teman akan menggali banyak obrolan dengan HRD di situ. Teman-teman akan tahu gambaran tentang perusahaan ini, spirit, value-nya, ya. Teman-teman cocokin. Itu kan kayak ceritanya teman-teman kayak PDKT sama lawan jenis ya. Teman-teman saling cerita gitu ya. Ya kalau misalkan dia punya visi yang sama dengan saya, kita punya paradigma yang sama, kita punya misi yang sama, oke, kenapa nggak kita coba jalanin kayak gitu kan?
Seperti itu. Teman-teman harus punya target, aku harus jadi apa ke depannya. Ini balik lagi ke yang tadi, jangan teman-teman bekerja hanya untuk ya sudahlah buat ngisi kegiatan sehari-hari, ya udah jalanin aja lah, nanti kan akan diberkati gitu. Kita percaya pasti yang di atas akan memberkati kita, tetapi dari kita juga harus ada perjuangannya gitu ya. Lalu nyambung juga dengan poin yang nomor 3. Poin nomor 3 adalah awal kerja itu teman-teman harus memahami bahwa awal kita kerja, masuk kerja, itu adalah bagian investasi. Kenapa saya ngomong investasi? Investasi yang dimaksud itu adalah jangan teman-teman mentang-mentang, wah aku udah sarjana, aku udah lulus, terus kayak aku sudah sangat ready untuk dunia kerja, aku bisa taklukkan dunia kayak gitu. Wah itu semangat yang bagus, tetapi jangan terlalu idealis bahwa tentunya masih banyak yang perlu kita pelajarin ketika awal kita masuk. Ya, jadikan awal-awal kerja, mumpung belum banyak kerjaan, belum banyak tugas yang diberikan, tetap belajar, tetap belajar. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa lulus kuliah adalah akhir dari belajar. No, gitu. Itu hanyalah awal sesungguhnya. Apalagi kalau ngomongin kayak contohnya di IT. Itu teknologi akan terus berkembang. Ilmu saya yang saya dapatkan selama kuliah 4 tahun di Jogja, yang sekarang kepake, ya sudah berbeda teknologinya. Zaman dulu nggak ada yang namanya SD-WAN, nggak ada yang namanya Wi-Fi 6 gitu ya. Nggak ada yang namanya 5G, itu nggak ada gitu. Sekarang ada. Kita perlu menyesuaikan itu semua. Kita nanti akan lihat gitu ya di CTI culture-nya seperti apa. Ini sangat 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 relate gitu, bahwa awal-awal kerja itu adalah masa-masa teman-teman harus tetap berjuang. Justru mumpung teman-teman belum banyak tugas tadi yang saya bilang, mumpung mau di perusahaan IT, mau di perusahaan apapun, mumpung awal-awal kerja mungkin masih suruh belajar-belajar dulu, itu benar-benar dimanfaatin gitu. Dan cobalah lakukan extra miles. Misalkan kayak jam kerja 8 jam sehari. Ketika teman-teman udah pulang, coba luangkan waktu, mungkin 2 hari sekali gitu ya, malam-malam belajarlah sejam 2 jam, baca-baca, buat upgrade skill gitu ya. Doing extra miles itu yang akan membantu teman-teman untuk ngebut dalam hal knowledge, dalam hal karir juga, ya. Terus kembangkan juga skill-nya teman-teman, nggak cuma hard skill-nya, tapi juga soft skill-nya, kemampuan teman-teman untuk public speaking, untuk presentation, untuk technical writing, ya banyak hal lah, leadership gitu. Dan juga perbanyak channel relasi. Kita bekerja jangan hanya untuk fokus ke ngerjain ini, dapat duit, selesai gitu. Ketika teman-teman diberi kesempatan untuk bisa meet up dengan klien, seperti kalau di CTI ya, CTI itu sekali lagi saya bangga gitu, di CTI itu saya sangat merasa diberkahi banget gitu. Saya bisa kenal banyak distributor, prinsipal ya, dengan customer, dengan vendor, dengan lain-lain gitu, third party. Saya dapat banyak channel, banyak kenalan. Dari situ kita bisa belajar banyak. Bisa belajar dari mereka, beliau-beliau yang sukses-sukses, orang-orang penting, dan mereka memberikan kita insight, wawasan, nambah kita bisa buat evaluasi diri, buat pengembangan kita bisa menjadikan mereka sebagai mentor, dan itu tentunya sangat-sangat bermanfaat kayak gitu. Percayalah, banyak channel itu akan memudahkan teman-teman dalam mengarungi dunia kerja. Ya. Lalu pelajari bisnis prosesnya dari perusahaan. Kita harus mengenal perusahaan lebih dalam lagi. Jangan hanya berfokus pada, ya aku di divisi akunting, ya sudah, yang penting hitung-hitungan beres gitu. Aku di divisi teknikal, ya sudah, teknikal beres. Enggak. Ketika ada kesempatan, teman-teman perlu. Misalkan teman-teman sebagai teknikal, teman-teman sebagai engineer, kalau ada kesempatan waktu ngobrol sama teman-teman sales, gak ada salahnya teman-teman akan ngobrol sama teman-teman sales, tanya, sales itu sebenarnya ngapain sih? Terus targetnya kalian apa? Yang kalian kerjakan tuh apa? Perhitungannya gimana? Ngobrol sama teman-teman finance, ya, yang kalian kerjakan sebenarnya apa? Gini, 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 gini. Karena nanti, percayalah, teman-teman kalau nanti suatu ketika diberi kesempatan untuk menjabat, misalkan let's say, sebagai
manajer misalnya atau direktur, teman-teman harus dibutuhkan kemampuan untuk mengetahui berbagai divisi, ya. Nggak cuman misalkan teman-teman berangkatnya dari teknikal, tapi ketika teman-teman jadi direktur, ya pasti teman-teman harus tahu prosesnya sales tuh ngapain, tim marketing tuh ngapain, tim legal tuh ngapain gitu. Karena teman-teman manage yang lebih skalanya lebih luas. Itu akan jadi bekal buat teman-teman. Seperti itu. Saya aja dari yang tadinya berangkatnya dari spesialisasinya network gitu ya. Ketika saya jadi tim leader, saya nggak begitu kaget dengan posisi saya yang harus membawahi bukan hanya tim network aja, tapi juga tim server dan yang lainnya. Karena saya sudah terbiasa ngobrol sama mereka. Ketika waktu saya masih jadi staff network, saya dekat sama mereka, saya banyak tanya sama mereka. Ketika saya menjadi pre-sales pun juga saya nggak kaget, karena saya dari awal sudah sering dekat dengan teman-teman sales gitu. Jadi tahu point of view-nya mereka seperti apa, sudut pandangnya mereka gitu. Ya. Lalu berikutnya adalah loyal. Nah, ini mungkin akan jadi sedikit rancu gitu ya. Jangan hitung-hitungan sak perusahaan. Ini saya tidak mendoktrin teman-teman jadi agar punya spirit kayak jadi budak korporat gitu, bukan ya. Untuk jadi kayak, wah hidup matiku buat perusahaan ini, enggak se ekstrim itu, tidak se ekstrim itu. Tetapi maksudnya adalah percayalah bahwa apa yang kita lakukan itu kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya, memberikan sisi yang terbaik dari diri kita, memang memberikan yang terbaik buat perusahaan itu tidak sama dengan memberikan segalanya buat perusahaan. Ya enggak terus kayak teman-teman harus kerja 24 jam, lembur-lembur yang gimana-gimana, enggak. Ya sewajarnya, tetapi tetap maksudnya apa namanya? Tetap do the best lah buat perusahaan. Kerjakan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan, ya. Dan work-life balance. Work-life balance ini penting juga. Teman-teman harus bisa nikmati hidup. Tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga bisa nikmati. Di CTI kita memfasilitasi untuk ini. Kita sangat mendorong ini. Kita tidak mau apa namanya teman-teman yang di CTI itu hanya fokus pada kerjaannya. Kita nanti akan lihat berbagai apa ya program dari CTI Group untuk para membernya dan memfasilitasi member-membernya untuk bisa menikmati work-life balance ini, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah jangan takut atau malu mengungkapkan pendapat. Teman-teman, sedikit banyaknya kontribusi teman-teman itu sangat berarti bagi perusahaan. Apalagi seperti CTI itu sangat open-minded. Para jajaran manajemen yang saya rasakan, manajemen CTI, itu semuanya orang-orang yang berintegritas dan mereka punya humble, sangat. Mereka, para manajer, direktur, itu mereka tidak kayak merasa kayak, siapa lu? Cuman staff aja, banyakan komentar. Apaan? Kamu nggak punya hak buat ngasih masukan atau Pak? No. Mereka kadang nggak jarang, mereka bahkan duduk bareng sama para staff, ngobrol, apa yang bisa kita provide buat kalian, apa masukan kalian buat perusahaan ini atau apa, itu semua dipertimbangkan loh, gitu. Dan itu makanya saya bersyukur kalau di CTI itu ada manajer-manajer, direktur-direkturnya semuanya BOD, mereka orang-orang yang sangat humble dan mereka open-minded sekali gitu. Selama yang kita sampaikan tuh sopan dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab tuh maksudnya kita nggak hanya sekedar kritik, tetapi kita juga memberikan solusi, gitu. Itu pasti akan sangat diapresiasi dan itu akan jadi nilai poin plus buat teman-teman. Salah satu yang akan jadi poin plus teman-teman dalam berkarir juga hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan. Kalau teman-teman cuma pasif kayak merasa, itu bukan urusan gua, buat pengembangan perusahaan ini, itu bukan urusanku, itu urusannya manajer, ini urusan apa. Kalau teman-teman punya spirit seperti itu, percayalah teman-teman juga nggak akan dapat apa namanya itu akan menghambat untuk teman-teman punya jenjang karir. Saya nggak bilang jenjang karir di sini tuh maksudnya teman-teman banyak ngasih masukan untuk jadi penjilat, enggak gitu. Tetapi teman-teman sampaikan dengan tulus karena teman-teman itu punya atas dasar kasih ya,
dan pingin punya spirit untuk memajukan perusahaan ini, sampaikan mereka pasti nggak akan tinggal diam. Mereka para manajemen, para direktur pasti akan melihat apa yang teman-teman kontribusi yang teman-teman lakukan buat perusahaan seperti itu. Nah, itu adalah mungkin tips ya, bekal buat yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Berikutnya kita akan masuk ke Live at Tech Company. Kita akan balik lagi ke bahas tentang terkait CTI, ya, bahwa selaras dengan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan di materi terkait tips-tips tadi dalam hal dunia kerja, secara karakteristik CTI itu mengadaptasikan beberapa hal ya. Kita fast-paced and agile, kita adaptif dalam menyesuaikan kondisi, karena kan kita tahu yang namanya bisnis itu terus berkembang, kebutuhan khususnya IT itu terus berkembang, kita senantiasa sadar, kita senantiasa berproses di situ, kita akan mengikuti perkembangan zaman, terus juga kita akan melihat apa namanya talenta-talenta muda. Kita sangat welcome untuk mereka karena kita menyadari CTI ini karakternya sangat sangat bagus. Mereka itu menjadikan benar-benar memanusiakan manusia gitu. Semua member dari CTI benar-benar dianggap seperti keluarga dan aset yang berharga. Benar-benar dijaga, dirawat, mereka benar-benar difasilitasi, dan itu sudah menjadi kayak karakter dari CTI sendiri gitu. Kita terus berkembang, inovatif, ya, kita berkreasi. Seperti yang sudah disampaikan, manajemen juga memberikan wadah buat kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan perusahaan ini, dan juga kalau bicara terkait working style-nya ya, CTI itu mengimplementasikan mobile working, ya, hybrid. Ya, teman-teman mungkin cukup familiar ya dengan istilah ini, khususnya semenjak COVID gitu ya. Yang mana artinya adalah kerja itu tidak mulu hanya di kantor doang, duduk doang gitu ya. Kita tentunya ada beberapa memang kadang kita harus keluar untuk ketemu customer, atau kita ada visit ke prinsipal, kita dapat undangan kemana, terus kita bisa kadang ada hal yang mungkin bisa kita kerjakan di luar kantor gitu. Kita bisa cukup fleksibel terkait itu. Tentunya itu semua berdasarkan approval juga dari atasan gitu ya. Lalu juga untuk terkait working time-nya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita fleksibel, bebas bertanggung jawab. Teman-teman bisa yang kayak, aduh, kayaknya kemarin udah pulang agak malam, akhirnya aku mau bikin masuknya agak siang. It's okay, nggak ada masalah. Situ. Yang penting tetap 8 jam bekerjanya, teman-teman bisa atur waktu sendiri, yang penting kerjanya beres, dan semuanya dipertanggungjawabkan kepada leadernya atau atasannya. Gitu. Kita juga menerapkan value culture ya, bahwa member-member agar terus apa namanya keep sama value-value perusahaan. Terus kita memfasilitasi teman-teman juga untuk constant learning, jadi belajar secara terus-terusan. Kita maksudnya terus berkembang, terus mengembangkan diri, tidak mendorong teman-teman agar tidak hanya cepat berpuas diri dengan kemampuannya teman-teman, tetapi terus berkembang untuk meraih performance yang maksimal gitu. Itu yang spirit dari CTI. Nah, kita memiliki 3 core value. Yang pertama adalah integrity, yang mana di situ kita melihat bahwa integrity atau integritas itu adalah hal yang penting ya buat perusahaan. Teman-teman pasti jiwa yang dimiliki kita pada dasarnya adalah kita bukan makhluk yang bisa dikekang. Bukan makhluk yang bisa dikekang, kita butuh kefleksibelan, bukan kebebasan ya. Kalau ngomongin kebebasan mungkin nanti agak bisa disalahartikan kayak bisa semena-mena, tetapi ketika fleksibel, teman-teman harus punya kesadaran ya. Kesadaran, integrity, teman-teman harus bisa dipercaya. Kita bekerja asasnya kepercayaan. Integritas, teman-teman bisa mengatur sendiri untuk pekerjaannya, agar kalau teman-teman punya menanamkan ini dalam diri teman-teman, nggak harus
atasan, leader, manajer mengawasi, karena mereka juga terbatas dalam hal mengawasi dan memonitor pekerjaan kita. Tetapi kalau kita punya kesadaran itu, maka kadang tanpa diawasin pun kita tetap akan melakukan yang terbaik sesuai dengan pekerjaan kita. Itu yang ingin CTI tanamkan kepada diri setiap membernya. Lalu juga humble. Kita harus menjadi CTI ingin mengencourage dan membekali member-membernya untuk menjadi pribadi yang humble, yang open-minded, ya. Terus juga punya spirit sinergi, yaitu kita bekerja sama-sama membangun perusahaan, mencapai tujuan bersama, ya, nggak hanya sebagai individual aja, tapi sebagai tim. Itu yang penting, bekerja sebagai tim. Lalu tentunya yang terakhir adalah strive for excellence. Kita ingin menciptakan budaya teman-teman yang kompetitif. Kompetitif di sini maksudnya bukan sikut-sikutan, saingan sama rekan kerjanya, enggak. Tetapi yuk kita berlomba-lomba sama-sama untuk kita menjadi high achiever, ya. Terus kita juga harus konsisten juga dalam hal itu. Kita punya spirit itu, kita punya spirit untuk berinovasi, berkembang, untuk mencapai tujuan bersama, mencapai target yang kita miliki. Seperti itu. Kita juga memiliki startup spirit, ya. Kita istilah startup itu banyak sekali bermunculan di akhir-akhir ini, ya. Kenapa kita nyebutnya startup spirit? Biasanya kalau perusahaan kuno itu bukan kuno, sorry. Perusahaan yang sudah lama, mungkin banyak yang mereka budayanya itu old school karena mereka kadang tidak bukan tidak mau berkembang, ya, tetapi memang mereka caranya berbeda. Kalau kita lihat startup, orang baru bangun perusahaan, itu kan mereka biasanya spiritnya menggebu-gebu gitu kan. Nah, kita pingin meskipun kita ini CTI itu sudah berdiri lama, tetapi kita tetap punya spirit anak muda gitu. Kita tetap punya spirit untuk kita terus adaptif, kita agile, lalu kita juga learn and grow juga gitu. Kita bisa terus berkembang. Kayak mungkin bahasa gampangnya, kalau pernikahannya udah lama, biasanya udah nggak ada tuh yang namanya saling gombal-gombalan, rayu-rayuan, kasih surprise, romantis. Biasanya kalau udah lama nikah seperti itu, ya. Tapi bagaimana ceritanya orang yang sudah lama menikah tapi bisa tetap romantis seperti kayak baru awal kenal, awal pacaran, kayak gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu juga experience great. Ya, grow, enjoy, and appreciate. Kita menerapkan memfasilitasi para member untuk terus grow. Kita ada program-program coaching, mentoring, bisa dari internal, bisa dari eksternal juga, kita bisa hadirkan itu. Lalu kita bisa melihat perkembangannya itu, grow-nya tadi itu dengan bentuk performance apresial. Performance apresial ini bisa dibilang kayak suatu wadah untuk sebagai indikator untuk melihat perkembangannya kita, sehingga kita tidak hanya sekedar kayak, oh, kita pengen karyawannya grow, terus ya udah kita kasih training, tapi tidak kita monitor, tidak kita maintenance. Nah, itu kan juga akan percuma. Kita cuma kayak kasih materi, tapi kita taunya dia tuh nangkep apa enggak, dia terus benar-benar mengaplikasikan materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-harinya atau enggak. Itu dari performance apresial ini, gitu ya. Buat evaluasi, buat maintenance-nya bersama dengan leadernya, itu lewat program ini, gitu ya. Progressive Career Path, kita nanti akan melihat lebih lanjut terkait career path yang di CTI. Lalu juga enjoy, kita nggak hanya seperti menciptakan budaya yang lu kerja, tetapi kita pingin member-member itu juga enjoy. Mereka bisa menikmati pekerjaannya itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Kita punya ekstrakurikuler, ya. Kita ada mulai dari sports, ya, kayak badminton, basket, futsal, lari, lalu juga ada kayak cooking class, ya, yoga dan sebagainya. Banyak komunitas-komunitas kita, acara-acara seperti
yang ada di sini, kayak kita ada trip dan sebagainya ya. Kita akan lihat lebih lanjut nanti di belakang. Terus juga appreciation. Tentu CTI tidak akan melupakan setiap jasa yang diberikan sama teman-teman, kontribusi teman-teman buat perusahaan. Kita ada loyalty leave. Loyalty leave adalah apresiasi berupa cuti selama kredit cuti selama 10 hari yang diberikan kepada teman-teman yang sudah berada di CTI Group selama 3 tahun dan berlaku kelipatan. Jadi nanti kalau teman-teman udah 6 tahun akan dapat 10 lagi, 9 tahun akan dapat 10 lagi kayak gitu. Lalu juga ada yearly bonus dan insentif ketika teman-teman bisa secara perusahaan itu achieve target, secara teman-teman pribadi juga achieve target, itu pasti akan ada yang namanya bonus gitu. Soal terkait nominal atau besarannya atau apa itu nanti tergantung di masing-masing subsidiaries-nya kayak gitu. Insentif juga teman-teman, tunjangan-tunjangan mulai dari tunjangan hari raya, tunjangan ada yang apa namanya asuransi ya, kesehatan, ada yang kayak ada tunjangan komunikasi, terus juga ada fasilitas terkait transportasi gitu. Itu ada semua di CTI. Cuman kayak nominal ataupun syarat dan ketentuannya itu mungkin masing-masing subsidiaries akan berbeda-beda. Juga untuk appreciation trip. Culture-nya CTI, kita itu setiap tahun kalau achieve, kita memberikan appreciation trip jalan-jalan buat para member-membernya. Gitu. Subsidiaries itu beda-beda nanti planningnya tiap tahunnya perginya kemana gitu. Tetapi di CTI itu mostly hampir semuanya itu kita jalan-jalannya ke luar negeri semua gitu. Ya hanya teman-teman aku kan ada. Jadi saya bersyukur banget gitu di CTI. Saya sebelumnya waktu yang di tempat sebelumnya mentok-mentok jalan-jalan tahunan paling ke Bogor atau ya daerah-daerah sini aja gitu ya. Sedangkan di CTI kayak gitu, teman-teman pasti nanti akan kaget gitu loh. Teman-teman melakukan yang terbaik, perusahaan achieve, teman-teman juga KPI-nya achieve, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kita sudah banyak, nanti kita akan lihat contoh-contohnya kita tim-tim yang pada berangkat ke luar negeri. Cuman yang perlu teman-teman siapin cuma paspor aja. Kayak gitu. Oke. Berikutnya ngomongin soal progresif karir. Nah, ini karir path. Teman-teman, di CTI kita punya target seperti ini. Teman-teman akan start mungkin dari staff ya, jadi tim leader. Itu targetnya tuh sekitar 3 tahun. Ya. Lalu dari tim leader ke manager, lalu dari manager ke general manager, lalu masuk ke BOD atau direktur gitu ya. Tentunya maksudnya bukan berarti ini pasti seperti ini, enggak. Balik lagi semuanya akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan juga dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman yang ya hanya kayak yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ya biasa aja, kerja ya udah kerja aja, ngarir aja, ya ini gambaran yang ada di slide ini mungkin akan nggak relate gitu ya. Tapi kalau teman-teman boleh misalkan mengikuti yang tadi tips-tips yang ada, melakukan yang terbaik, makan extra miles, memberikan kontribusi yang maksimal. Hal yang ada di slide ini bukan tidak mungkin karena banyak kisah nyata yang sudah terjadi di CTI yang seperti di slide ini. Salah satu yang paling saya kenal adalah CEO-nya JD, CEO saya sendiri, yang nama Bu Elsa Mayasari. Beliau presiden direkturnya JD, dan masih sangat muda, tahun ini baru menginjak 40 tahun. Dan dia sudah menjabat itu dari tahun 2018, artinya sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Bayangin, 2018 usia dia mungkin masih sekitar 35-36, sudah jadi presiden direktur. Wow, itu luar biasa sekali kan? Dia mengawali karirnya dia tahun 2005 sebagai SAP consultant di perusahaan yang sebelumnya, lalu mulai join di CTI itu tahun 2010. Itu sebagai product specialist atau product manager gitu ya.
Lalu tahun 2011 hanya berselang 1 tahun dia langsung diangkat menjadi manajer. Itu dia masuknya dulu di Virtus Teknologi di undernya CTI itu ya. Lalu tahun 2016 dia menjadi GM, General Manager. Lalu tahun 2018 dia dibikinin perusahaan sendiri untuk bangun jadi global teknologi, jadi CEO di situ. Ya dengan segala pencapaian yang luar biasa itu tentunya tidak hal yang mudah juga, dalam arti bukan, nggak mungkin Bu Elsa itu hanya sebagai yang kayak yang tadi, hanya ya jalanin aja, kerja udah kayak gitu, nggak. Tetapi memang dia pasti akan dia banyak melakukan sesuatu yang lebih daripada targetnya. Makanya tapi tenang, karena CTI memfasilitasi itu. Yang penting kita mau grow, kita mau diajak kerjasama, kita mau berkembang, kita pasti bisa seperti kayak Bu Elsa itu. Saya sangat terinspirasi dan terberkati dengan kisahnya dia, dan itu juga memotivasi saya untuk terus grow di sini. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sudah ceritakan terkait celebration ya. Untuk trip-nya, tempat kita itu dari tahun ke tahun tuh mesti hampir ke luar negeri terus ya. Mulai dari yang Asia seperti kayak eh, Hong Kong, Taiwan, Thailand gitu. Saya kebetulan kemarin April kemarin, Mei apa April ya? Mei kemarin saya ke Thailand gitu. Satu satu perusahaan jadi. Perusahaan yang lain ada yang ke Spanyol, ada yang ke Eropa, ada yang pernah juga ke Korea. Banyaklah kita ke sana gitu ya. Dan semuanya jujur kemarin pun juga salah satu, saya bisa bilang itu salah satu, itu pertama kalinya saya ke luar negeri ya. Jadi saya bersyukur dapat kesempatan pertama kali ke luar negeri juga dari CTI ini gitu. Employee Award setiap tahun pasti kita ada kick off, yang mana di situ bersamaan dengan acara kick off itu juga kita akan sampaikan penghargaan-penghargaan buat karyawan-karyawan terbaik, best support, best sales, best engineer, best leader, best macam-macam gitu. Kita berikan kepada teman-teman yang berprestasi. Juga untuk kegiatan-kegiatannya ada banyak event-event yang kita miliki buat membantu teman-teman menyeimbangkan kehidupan, nggak cuma hanya kerja, tetapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang juga bermanfaat buat kesehatan mental, kesehatan fisik juga gitu. Ini contohnya kegiatan-kegiatannya, dan kita naik kapal cruise juga. Terus ini komunitas-komunitasnya gitu. Nah, kalau tadi mungkin kita banyak ngobrolin, kayaknya Mas Hendra tadi banyak ngobrolin kayaknya spesifik di IT gitu ya. Jangan khawatir, kita memang CTI itu perusahaan IT, tetapi karir eh, pekerjaan lowongan yang ada di CTI Group tidak melulu hanya sebagai engineer aja, orang IT doang, hanya untuk orang-orang yang teknikal aja, enggak. Tapi banyak juga di situ. Kita mulai dari back office seperti talent acquisition ya, HR ya, terus ada juga graphic designer, aku di bagian sales and marketing, terus ada butuh project manager juga untuk yang kayak finance, accounting, legal, dan apa itu semua juga ada juga di CTI gitu. Untuk yang technical sendiri juga spesialisasinya dari security, network, terus developer seperti kayak programmer kayak gitu ya, cloud engineer, sistem administrator, ada banyak. Untuk terkait hal ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut gitu, bisa menghubungi Mbak Jihan atau bisa cek di www.karir.komputradetek.com untuk melihat informasi lebih lengkapnya. Seperti itu. Oke, saya kira mungkin
sekian presentasi dari saya buat sharingnya. Mungkin langsung untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung Q&A. Boleh dipersilahkan, monggo teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ditanyakan, saya beri kesempatan. Oke, terima kasih Kak Hendra atas sharingnya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ditanyakan terkait materinya, jadi job opportunity itu silahkan ya. Itu bisa by chat box atau open cam, open mic itu lebih baik ya, biar kita juga ada interaktifnya. Apa mungkin di sini teman-teman beberapa masih ada yang sambil ada kelas kah? Oke, ini ada 77 orang, mungkin ada perwakilan yang bisa bantu jawab saya. Ya, ada yang Oke, dari sini. Mm-mm. ya ada pertanyaan nih Mbak Jihan dari Ardi Rizky ya. Ini izin bertanya, untuk yang dari lulusan SMK, apakah ada jalurnya, Kak? Tentu ada. Kita CTI itu tidak hanya apa namanya open kepada teman-teman yang mungkin statusnya S1 atau S2 dan sebagainya gitu, tetapi SMA, SMK pun ada. Kita memberikan khususnya kalau mungkin saya izin share ya, kalau di JD sendiri kita juga banyak mencari teman-teman lulusan SMK gitu. Dan jangan khawatir, bidang yang teman-teman mungkin dibilang untuk teman-teman yang lulusan SMK tadi itu tidak menutup kemungkinan untuk terus grow ya. Saya punya teman senior saya, bahkan senior saya dia sangat penting kontribusinya di di kantor saya. Dia posisinya bagus, dia sebagai the only one, bukan the only one, apa kayak orang paling berpengaruh di tim R&D pengembangan di tempatnya kami. Dan dia itu berasal dari teman-teman, dia dari lulusan SMK. Sampai sekarang dia belum menyelesaikan S1-nya, tetapi dia bisa bisa grow sampai menjadi, dan dia menjadi penemu salah satu produk dari JD gitu. Jadi punya menciptakan produk sendiri, aplikasi sendiri. Mungkin lain waktu kita bisa sharing terkait itu. Itu adalah bikinannya dia, dari hasil kontribusinya dia, kayak gitu. Dan kuncinya cuma satu. Kenapa dia bisa menempati posisi itu? Karena dia tidak berhenti belajar. Dan kita memfasilitasi. Dia butuh, dia walaupun urusan SMK, tetapi dia sertifikasinya banyak. Dan itu kita yang berikan. CTI memberikan fasilitas kepada dia. Dia bisa mengikuti ujian training, sertifikasi yang tentu levelnya internasional. Jadi jangan remehkan, dia walaupun hanya urusan SMK, tapi dia karirnya bagus. Dan kita sangat support buat teman-teman untuk bisa seperti beliau, kayak gitu. Oke, mungkin cukup menjawab ya. Oh ya, ada lanjutan pertanyaannya. Oke, Kak, sebelumnya khususnya dari khususnya dari jurusan teknik jaringan komputer yang saya maksud. Oh ya, tentu. Ini yang saya ceritakan tadi kebetulan juga anak teknik jaringan komputer ya. Jadi apa namanya, banyak dari teman-teman teknik jaringan komputer gitu. Ada yang tetap akhirnya terus jadi network engineer, ada yang terus akhirnya dia bergeser ke sedikit bergeser ke cloud and server gitu. Ada juga, kita punya lab ya, kita punya lab juga. Jadi teman-teman di situ bisa belajar, teman-teman bisa oprek apa yang mungkin teman-teman susah dapatkan karena server gitu kan, atau alat-alat jaringan yang enterprise itu kan harganya mahal-mahal ya, sampai bisa ratusan juta sampai miliaran. Kita sediakan wadahnya buat teman-teman, teman-teman bisa oprek, teman-teman bisa belajar di situ. Gitu. Seru banget pokoknya. Dan kita tuh, saya juga sedikit share.
saya khususnya di CTI, di JD dan juga CTI itu saya sangat senang lingkungannya. Lingkungan kerjanya tuh bagus sekali. Teman-temannya tuh sama-sama saling support. Nggak ada yang namanya ajarin gue ini dong, kayak ya gue juga cuman bisanya gitu-gitu doang lah, nggak kayak gitu. Oh, benar-benar yang kayak mau belajar, yuk ayo belajar bareng, kita sama-sama belajar, ngoprek bareng kayak gitu. Sehingga itu lingkungan yang sangat bagus ya, saling support. Bisa. Oke. Nextnya mohon izin tanya Kak, kira-kira skill apa yang paling mendukung untuk berkarir di CTI? Apakah mungkin loyalty atau smart inovatif atau gimana Kak? eh di CTI poin-poinnya itu tadi, integritas, teman-teman, disiplin, tanggung jawab, ya. Terus juga yang penting punya eh, juga humble, karena tentunya akan susah menghambat kalau teman-teman itu merasa eh, udah pintar sendiri, menang sendiri, nggak mau saling berbagi, nggak mau bekerja sama dengan baik ya. Teman-teman harus belajar bekerja sama dengan tim, bekerja sebagai tim, sukses bareng kayak gitu. Itu di CTI. Lalu juga paling utama semangat belajar. Teman-teman kalau misalkan mau bekerja, mau berkembang, mau mengembangkan diri teman-teman, itu CTI akan sangat senang, akan sangat mendukung itu. Itu kira-kira yang perlu diperhatikan untuk di CTI gitu. Oh, oke. Dari M. Raffi Amar ada angkat tangan ya. Bisa open mic mungkin. Oke, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian perkenalkan, nama saya Raffi, mahasiswa UMS Angkatan 2020. Oke. Mau tanya Kak, seputar informasi dari lowongan kerja terutama di CTI Group sendiri, itu untuk menyebar informasi melalui apa saja ya Kak? Atau mungkin hanya di web dari CTI sendiri atau bagaimana? Nah, oke, thank you. Pertanyaan yang bagus. Di sini ada Mbak Jihan. Nanti kalau misalkan ingin bertanya lebih lengkap, bisa nanti Mbak Jihan boleh nanti di-share ya. Mungkin bisa lewat email atau mungkin lewat nomor. Mungkin bisa langsung kontak ke Mbak Jihan untuk terkait detailnya, lowongan-lowongannya gitu ya. Eh, Bisa juga lihat dari apa namanya, website itu tadi. Tapi kalau ingin lebih lebih interaktif, bisa tadi kah Mbak Jihan gitu. Oke, mungkin aku izin bantu jawab ya, Mas ya. Jadi, untuk lowongan-lowongan yang ada di CTI itu yang tadi sempat Kak Hendra infokan, kita sebenarnya punya karir site di karir.komputeradetech.com. Itu kita selalu update terkait job opportunity yang ada di CTI. Tapi selain di situ juga bisa dilihat di layar share screen-nya Kak Hendra, ini kita ada LinkedIn, ada Instagram. Nah, biasanya juga kita share lowongan itu di Instagram dan juga LinkedIn. Kayak gitu. Dan bisa juga dari saya yang minta misalnya Kak Hidayah gitu ya, selalu karir center dari UMS, itu saya minta untuk share ke teman-teman. Itu juga bisa. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau cari tahu lagi nih tentang CTI, culture-nya seperti apa, dan apa aja job opportunity yang terbuka saat ini bisa kunjungi sosmed kita. Kayak gitu. Dan kalau mau ada yang ingin tanyakan, bisa melalui email, atau ini juga saya izin share nomor saya untuk menanya lebih lanjut. Kayak gitu. Oke, baik. Thank you Mbak Jihan buat tambahannya. Oke. Oke, kita lanjut ya untuk Q&A-nya. Lalu di sini ada izin bertanya Kak, apakah di CTI membuka internship untuk mahasiswa? Oke, itu tentu, tapi nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Mbak Jihan ya. Nanti habis yang ini, setelah yang ini. Kita mungkin lanjut dulu. Ada dari Leli Anggela. Kak mau tanya, kalau lulusan manajemen apa bisa bergabung dengan CTI fresh graduate? Tentu sangat bisa. CTI itu luas ya, nggak cuman apa namanya, IT doang, komputer seperti yang tadi saya sampaikan, ada banyak banget posisinya, dan kita juga posisinya nggak yang harus benar-benar kayak aku lulusan ini bisanya kerja di bagian ini, nggak gitu. Sebagai contoh di tempatnya saya di JD,
teman-teman sales, teman-teman sales itu tuh berasal dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ada yang bahkan lulusan MIPA, matematika, ada yang jadi sales gitu. Ada yang dari teknik sipil masuk juga jadi apa namanya admin gitu jadi lalu ada yang dari lulusan perkebunan juga ada gitu. Karena latar belakang yang kami bukan mengkesampingkan latar belakang ya, tetapi kita itu bukan jadi hal yang utama. Jadi untuk berkarir di CTI, yang penting adalah teman-teman punya value yang dibutuhkan oleh CTI. Kita punya kesamaan visi, teman-teman mau belajar, mau berkembang, kita bantu. Kayak aduh, aku belum pernah nih jadi sales, nggak tahu gini di sales seperti apa. Aduh, aku nggak tahu nih jadi ini gimana. Tenang, itu nggak jadi penghalang selama teman-teman mau berusaha dan berkembang di CTI. Jadi nggak harus yang kayak, wah saya nggak punya latar belakang sales, nggak bisa jadi sales. Nggak seperti itu. Oh saya latar belakangnya mungkin apa namanya teknik elektro gitu, nggak bisa apply di apa namanya engineer di sini, nggak terbatas di lulusannya apa gitu. Bisa tetap teman-teman langsung nanti cek aja lowongannya, teman-teman bisa langsung apply ya. Oke, mohon izin bertanya dari Uswatun Kasana. Mohon izin untuk bertanya, apakah harus memiliki pengalaman di bidang tertentu jika ingin mendaftar di CTI? No. Tentu akan ada beberapa, mungkin gini, akan ada beberapa lowongan yang mungkin membutuhkan experience di situ. Ya, misalkan untuk posisi kayak leader ya atau manajer, tentu pasti pengalaman akan jadi salah satu syarat. Tetapi untuk yang fresh graduate punya pengalaman tertentu itu hanya akan menjadi nilai plus, tetapi tidak akan menutup kemungkinan teman-teman harus jadi kewajiban punya di situ. Nah, makanya mungkin satu lagi tambahan tips dari saya, tambahan tips nih, teman-teman sebelum masuk ke dunia kerja, mumpung masih kuliah, teman-teman bisa coba sambil kuliah, kalau khususnya kalau udah menjelang semester akhir gitu ya, kan mungkin SKS-nya udah makin dikit tuh, jam-jam kuliahnya makin dikit, teman-teman punya banyak waktu luang. Jangan anggap waktu luangnya tadi itu buat santai-santai. Kalau ada waktu, coba deh teman-teman magang atau apa, misalkan kayak jadi misalkan ya barista di kayak apa misalkan yang Star itu, atau misalkan apalah apapun itu, teman-teman pengalaman kerja meskipun tidak terkait dengan bidangnya nanti, tetapi setidaknya kita kan bisa melihat juga teman-teman punya pengalaman bekerja dalam tim ya, itu akan jadi nilai poin plus juga. Jadi teman-teman terbiasa untuk organisasi ya, teman-teman juga ikut kegiatan-kegiatan kepanitiaan ya, ada kayak mungkin istilahnya badan eksekutif mahasiswa, himpunan mahasiswa dan sebagainya gitu-gitu. Ayo teman-teman banyak pengalaman di situ, itu akan sangat membantu teman-teman. Gitu. Teman-teman juga nggak akan kaget nanti ketemu sama namanya organisasi, ketemu tahu ada struktur seperti ini nggak akan kaget lagi. Itu mungkin tipsnya ya. Jadi kalau pengalaman di bidang tertentu lebih ke banyak yang in general sih, nggak harus yang kayak spesifiknya Pak. Itu tapi kalau punya yang pernah magang di mana itu akan tentunya akan sangat membantu ya buat jadi pertimbangan manajemen. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Lalu juga, oh oke, bentar. Ada dari Rehanur. Izin bertanya Kak, hard skill yang dibutuhkan untuk mendaftar di CTI minimal apa ya Kak? Oke, terkait ini mungkin bisa disesuaikan aja. Misalkan kayak lowongannya tuh network engineer gitu ya. Ya, berarti at least kan teman-teman harus tahu basic-basic networking ya, punya skill terkait apa namanya, mungkin pernah ikut kelas trainingnya Cisco atau Mikrotik gitu. Nggak harus sampai yang punya sertifikat, enggak gitu. Dan oh ya, kayak sertifikasi kayak mungkin di network, mungkin teman-teman yang ada tahu ada kayak sertifikasi CCNA atau apa, teman-teman bisa dapatkan itu secara gratis kalau join dengan kita. Kita bisa fasilitasi teman-teman untuk trainingnya, ujiannya dibayarin kayak gitu. Oh enak banget kan.
Nah, terus lanjut tadi balik terkait hard skill, ya tadi disesuaikan aja. Misalkan teman-teman di bagian programming, ya teman-teman mesti harus tahu bahasa pemrograman, basic-basicnya terkait C, C++, Java, seperti itu. Teman-teman yang web programming, ya mainan kayak HTML, mainan kayak mungkin framework seperti Laravel gitu ya. Itu minimal. Terus masuk yang ke bagian tim digital marketing, itu kayak kemampuan kayak mainan Photoshop, Canva, terus kayak apa namanya mungkin kalau dalam hal video kayak Adobe Premiere gitu-gitu mungkin itu yang akan dibutuhkan. Jadi disesuaikan aja dengan bidangnya, tetapi nggak harus yang punya secara spesifik, karena kita juga tahu, apalagi khususnya teman-teman yang barusan lulus fresh graduate, kita tidak punya ekspektasi, kita tidak bisa punya ekspektasi untuk teman-teman harus yang eh, punya hard skill-nya yang gimana-gimana, karena kita tahu di masa belajar pun juga pasti terbatas alat-alatnya. Kita nggak bisa nuntut, oh pernah mainan Cisco yang sampai di yang gini-gini-gini, karena peralatannya memang sendiri harganya itu ratusan sampai miliaran bahkan gitu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir, yang penting basic-basicnya aja. Gitu ya. Lalu, next ada lagi kah? Ya, semoga menjawab ya tadi. Ada lagi, teman-teman? Oke, izin bertanya Kak. Dari Muhammad Hasan, kiat-kiat atau tips apa yang bisa menunjang untuk diterima dengan di CTI? Oke, hmm, satu, teman-teman jadi diri sendiri ya. Jangan berusaha untuk dalam hal kayak tes ataupun nanti interview, jangan berusaha untuk menjadi diri orang lain, apa adanya, jawab semuanya dengan jujur, ya. Terus juga, apalagi ya, proses rekrutmen mungkin nanti Mbak Jian bisa memberikan tambahan ya, tapi di di CTI mungkin nggak jauh beda sama beberapa perusahaan yang lainnya juga. Kita ada beberapa apa namanya alurnya, ada tes psikotes ya, lalu ada mungkin ada tes yang skill, terus nanti ada interview ya. eh, Pokoknya setiap proses itu diikutin aja, dilakuin aja santai, nggak dipersiapkan dengan baik, tetapi balik lagi, harapannya adalah berikan jawaban yang sejujur-jujurnya. Jangan terlalu berusaha untuk membagus-bagusin diri kita hanya untuk diterima gitu. Karena nanti teman-teman yang berat berat sendiri dalam menjalanin. Karena kan nanti setelah nanti diterima pun kan teman-teman akan menghadapi ada masa probation atau masa percobaan, uji coba gitu 3 bulan yang nanti akan dinilai, dievaluasi. Kalau teman-teman waktu daftar itu banyak data-data atau mungkin statement yang bersifatnya fake, teman-teman akan repot sendiri. Tetap jadi diri sendiri, itu apa adanya, kayak gitu ya. Itu tipsnya. Tuh, teman-teman yang di bagian rekrutmen pasti juga sudah tahu, bisa lihat gitu loh, teman-teman ini potensinya seperti apa ya, kemampuannya seperti apa, itu bisa dinilai semuanya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Jadi jadi diri sendiri, jujur apa adanya. Oke, kalau gitu mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali itu bisa via chat ya, via kolom chat ini. Nanti mungkin saya mau sedikit sharing terkait internship yang ada di CTI kayak gitu. Nanti setelah ada sesi sharing, kalau misalnya masih ada yang bertanya tuh kita akan jawab setelah sesi sharing sosialisasi magang itu ya. Kayak gitu. Oke, kalau gitu Kak Hendra mungkin aku izin share screen. Ya, oke. Terima kasih teman-teman, mungkin tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan baik berkaitan perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat kita semua. Sukses selalu buat teman-teman. Selanjutnya saya
kembalikan ke Mbak Jihan ya untuk dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hendra atas sharingnya. Sebenarnya dari sharingnya Kak Hendra ini banyak banget insight-insight yang bisa kita ambil kayak gitu. Terkait tips-tipsnya, bagaimana mempersiapkan diri saat memasuki dunia profesional kayak gitu ya. Nah, selain itu juga saya mau sedikit sharing nih terkait job opportunity, tapi ini lebih ke magangnya kayak gitu. Oke, mungkin nanti singkat aja. Saya izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke, kalau gitu. Nah, ini internship at CTI Group, kayak gitu ya. Jadi, kita ini CTI, kita ada namanya program citizenship, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya saya dan Kak Hendra ini kita namanya citizen. Citizen ini karyawan CTI. Tapi kalau misalnya untuk yang magang, kita namanya citizenship, kayak gitu. Nah, internship di CTI ini kita menyediakan namanya programnya 12 bulan atau bisa disebut 6+6 months program, kayak gitu. Di mana ini adalah terbuka untuk mahasiswa aktif saja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah mau lulus itu mending langsung ke full time aja karena secara benefit pun berbeda ya kayak gitu. Dan untuk areanya itu nggak hanya yang teknikal aja, kita juga buka yang non teknikal. Artinya yang non teknikal misalnya manajemen, akuntansi, lalu ada DKV, pertanian kayak gitu-gitu itu kita open banget gitu. Tapi kan kalau misal untuk internship ini sebenarnya kan harus sejalannya harus linear dengan program studinya. Nah, itu bisa dibalikkan lagi ke pihak prodi gitu. Lalu untuk program 12 bulan ini kita ada journey-nya teman-teman. Kita nggak langsung 12 bulan magangnya, tapi dipisah 6 bulan dulu baru 6 bulan lagi. Jadi untuk 6 bulan pertama ini ada kelas enhance on training dan ada on the job intern gitu. Jadi info juga ke teman-teman, di CTI ini bukan member MBKM, tetapi kurang lebih kita skemanya seperti MBKM ya. Kita ada kurikulumnya dan bisa dikonversi juga. Nah, untuk berapa bisanya itu kan bisa kita diskusikan dengan pihak kampus sebenarnya. Apakah kurikulum yang ada di CTI ini sebenarnya bisa dikonversi atau tidak? Kayak gitu. Jadi dari teman-temannya udah tahu nih dari awal tuh sampai selesai akan mempelajari apa aja di CTI gitu. Lalu nanti di bulan ke-6 itu akan ada review oleh mentor karena nanti juga teman-teman pada saat magang di CTI ada mentornya gitu. Nanti akan direview oleh mentor. Kalau misal mentor itu cukup ngerasa kalau orang tersebut cukup potensial, berkembang, itu akan ada kesempatan ditambah 6 bulan lagi, baru 12 bulan. Kayak gitu. Jadi 6 bulan dulu, baru 6 bulan lagi. Lalu di 6 bulan kedua ini sama seperti 6 bulan pertama, tetap ada kurikulumnya dan bedanya ini sambil mengerjakan skripsi, teman-teman, gitu. Lalu untuk temanya ini bisa ambil dari case-case yang ada di CTI. Itu kita memperbolehkan, gitu. Lalu kalau sudah 12 bulan, kalau misalnya teman-teman lebih berkembang lagi, kayak gitu ya, ada potensialnya, itu akan ada kesempatan menjadi karyawan permanen. Itu kita menyebutkan golden ticket, gitu. Jadi, sebenarnya journey dari 6+6 ini, tujuan kami sebenarnya untuk menjadi karyawan permanen, kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, misal ada salah satu orang, baru 9 bulan, belum sampai 12 bulan, itu udah jadi karyawan permanen dan masih skripsi. Itu ada contohnya di salah satu citizenship di CTI gitu. Padahal dia masih skripsi dan belum lulus statusnya. Tapi itu orang tersebut harus komitmen karena kalau komitmen bahwa dia akan lulus di semester tersebut kayak gitu dan tetap mengerjakan skripsinya kayak gitu. Tapi itu juga bisa pihak CTI dan pihak kampus diskusi apakah diperbolehkan seperti itu atau tidak gitu. Dan semua journey ini kita dilakukan secara on-site. Artinya teman-teman magang di CTI itu WFO, full 12 bulan. Tapi kalau misalnya ada bimbingan, ada acara tertentu yang mengharuskan kalian ke kampus, itu silahkan. Gitu. Tapi mungkin kalau misalnya sampai 1 bulan, itu masih belum bisa ya teman-teman. Paling enggak misal 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, itu nggak apa-apa. Gitu. Lalu, nah ini ada sedikit
saya mau sharing juga apa sih benefit yang bisa diberikan kepada citizenship atau member-member yang sedang magang di CTI. Yang pertama ada skill development kayak gitu yang tadi saya sudah info. Nanti teman-teman ada kurikulumnya. Jadi jelas mau ngapain nanti selama 6 sampai 12 bulan ke depan kayak gitu. Jadi nanti teman-teman juga ada tahu nih gambaran sebenarnya kalau kerja di CTI seperti apa sih kayak gitu. Lalu yang kedua ini ada allowance atau uang saku. Dan kita juga memberikan uang saku sebesar 3.500.000 net per bulan gitu. Lalu kalau untuk tempat tinggal gimana, Kak? Nah, untuk tempat tinggal nanti atau kos-kosan di sini itu memang ditanggung pribadi teman-teman gitu. Jadi nanti dari CTI mungkin bisa bantu terkait misal mau minta rekomendasi kos-kosan yang letaknya strategis tapi juga nggak terlalu mahal, itu juga bisa gitu. Karena sebenarnya di CTI ini banyak teman-teman yang ngerantau juga kayak gitu. Lalu yang ketiga ada mentoring system. Nah, untuk mentoring system ini nanti kan tadi saya sudah info, jadi kamu akan ada mentor yang bisa memonitoring kamu selama magang kayak gitu. Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang ada atau tidak? Dan apakah kamu sudah cukup menguasai materi tersebut atau tidak kayak gitu. Jadi bisa dibantu oleh mentor jika kamu ada kesulitan. Lalu ada on job training kayak gitu. Nah, kalau ini sistemnya belajar tapi kamu juga bisa coba implementasikan apa yang kamu pelajari. Seperti itu. Lalu ini ada project implementation. Nah, mungkin kalau ini lebih ke jurusan teknikal ya, entah teknik informatika, sistem informasi, kayak gitu. Jadi nanti misal di CTI sedang ada beberapa project tertentu, kita akan memberikan kesempatan untuk citizenship agar bisa ikut project tersebut. Kayak gitu. Tapi memang nggak semuanya, karena ada beberapa project yang sebenarnya tuh konfi kayak gitu dan hanya member CTI aja yang harus ikut kayak gitu. Jadi tujuannya agar kalian tahu gambarannya seperti apa gitu. Lalu yang terakhir ini golden ticket yang tadi saya infokan ya, menjadi karyawan permanen tanpa melewati proses rekrutmen lagi. Seperti itu. Nah, untuk proses rekrutmen seperti apa? Sebenarnya untuk proses rekrutmennya ini kurang lebih sama seperti kita nge-hire karyawan pada umumnya kayak gitu ya. Ada kita screening CV, interview HR, ada psikotes, dan final interview dengan user. Kayak gitu. Tapi secara bobot pertanyaannya pada saat interview memang nggak terlalu berat seperti kita nge-hire karyawan pada umumnya. Kayak gitu ya. Jadi nanti di awal teman-teman misal ada yang berminat, kita akan screening dulu nih. Nanti kalau misalnya memang ada yang cocok, kita invite untuk interview HR, psikotes, lalu final interview bersama user. Lalu mungkin ini saya sedikit ada beberapa cuplikan video. Ini pengalaman dari mahasiswa yang sedang magang di CTI. Yang saya dapatkan di sini adalah mendapatkan pengalaman baru yang pastinya lalu ada pengalaman juga dan juga ada beberapa juga bisa bersertifikat. Mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa, kemudian pengetahuan di dunia IT yang cukup luas, dan juga teman-teman baru yang bisa diajarkan ke sana dengan baik. Relasi luas partner juga. Kemudian relasi ini juga asik, ya. Kita masih muda-muda semua. Salah satunya dapat teknologi baru ya yang belum pernah aku dapetin di kuliah, dan itu tentunya bagus untuk jenjang karir buat aku ke depannya. Ayo ikut Citizenship karena di sini kalian bisa Bertumbuh dan belajar langsung dari ahlinya. Oke, nah tadi ini sedikit cuplikan dari citizenship, artinya yang masih magang di CTI. Lalu ada sedikit cuplikan juga sebenarnya dari teman-teman yang sudah mendapatkan golden ticket nih, gitu. bisa masuk. Ayo bisa dong. Senang gitu karena belajar hal-hal yang baru yang mungkin sebelumnya saya tidak pernah dapatkan di kuliah. Kemudian di sini juga lingkungan kerjanya sangat nyaman. Benar enak banget karena aku merasa culture-nya itu positif dan lebih baiknya aku juga itu positif banget gitu. Jadi apa yang aku kerjakan itu nggak cuma seperti ini yang aku tahu aja. Sama kita harus rajin, kemudian kita lakukan kerja secara maksimal, jangan cepat putus asa, terus menerus. Sebenarnya kita bisa ngelakuin apa yang dikasih sesuai job desk kita gitu, atau manajemen yang baik, terus cuma itu aja, tapi kita juga bisa kembali sesuai apa yang aku bilang tadi. Jadi kita bisa bilang ke leader dan itu mereka akan support kok. Oke, nah selanjutnya ini apa aja posisi yang sebenarnya terbuka nih saat ini di CTI. Yang pertama ada bisnis representatif. Kalau bisnis representatif ini memang terbuka untuk semua jurusan.
kayak gitu. Lalu yang kedua ada developer, cloud engineer, server storage engineer, dan network security engineer gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada yang sedang mencari magang kayak gitu, ini kita terbuka dari teman-teman yang semester 6. Mulai semester 6 untuk magang di semester 6 dan 7, lalu semester 7 dan 8 gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman berminat bisa scan barcode di sebelah kanan ini dan kunjungi Kariset kita gitu. Mungkin ini bisa di screenshot juga ya teman-teman untuk slide yang ini. Gitu. Lalu untuk penempatan kita memang di Jakarta Selatan, Jalan Gatot Subroto, kayak gitu. Dan info lagi ya teman-teman, kita memang untuk internship ini WFO full 12 bulan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan menghubungi WhatsApp saya yang ada di sebelah kiri bawah ini untuk tanya lebih detail lagi mungkin terkait magang atau job opportunity lainnya di CTI. Gitu. Mungkin kalau misal dari saya itu, dan karena udah jam 12 ya teman-teman, mungkin takut terganggu juga, ada yang mau sholat dan sebagainya, itu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa menyusul di chat kayak gitu ya. Mungkin selanjutnya bisa saya balikan ke Mbak Ana. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih untuk Kak Hendra dan Kak Jihan yang sudah sharing-sharing mengenai karir dan penjelasan yang sangat detail tentang CTI Group. Untuk selanjutnya mungkin kita akan dokumentasikan dulu ya. Teman-teman bisa open kamera. Dua, tiga. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Telah banyak ilmu juga ya yang sudah diberikan dan tips-tips yang kita dapatkan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk karir kita ke depannya. Terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir. Saya Ana Fatwa Fauzia selaku Master pamit undur diri dan mewakili seluruh tim memohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan yang kurang baik selama acara berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Hendra, Mbak Ana, Mbak Hidayah, dan teman-teman lainnya.